Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen pengampu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Kantin. Nah, pada slide pertama ini, kami akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa kita sebut K3 merupakan upaya perlindungan bagi setiap individu di lingkungan kerja agar terhindar dari resiko kecelakaan maupun gangguan kesehatan lainnya. Tujuannya kita melakukan observasi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi nyata penerapan K3 yang ada di area kantin pertanian dan juga kantin pusat. Mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat mengancam penjual maupun pengunjung, serta menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan nyaman. Masuk kepada materi selanjutnya adalah perundang-undangan K3. Pada slide ini dijelaskan tentang perundang-undangan yang mengatur K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang pertama adalah UU nomor 1 tahun 1970 yang mengatur tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pekerja maupun pengunjung agar tetap nyaman dan aman di lingkungan kantin. Kemudian ada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Yang selanjutnya terdapat PP nomor 50 tahun 2012. PP adalah peraturan pemerintah, yaitu peraturan tentang penerapan K3 untuk mengendalikan risiko bahaya di tempat kerja secara sistematis. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, keselamatan dan kesehatan kerja memiliki dasar hukum yang jelas dan wajib diterapkan. Baik, yang selanjutnya kita masuk kepada hasil observasi kami. Yang pertama mengenai sanitasi dan hygiene. Pada foto pertama, kondisi WC yang kurang bersih. Pada slide ini ditunjukkan beberapa contoh kondisi sanitasi dan hygiene yang kurang baik. Contohnya adalah WC ini pada foto pertama. Lalu ada sampah yang berserakan, serta wastafel yang kotor dan tidak terawat. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak nyaman dan meningkatkan risiko munculnya penyakit. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan harus selalu dijaga seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan fasilitas umum secara rutin, dan merawat sarana kebersihan agar tetap layak digunakan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Metode penelitian. Di sini ada 3 metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu. Lokasinya itu berada di kantin pertanian dan kantin pusat UST pada tanggal 5 dan tanggal 6 Mei 2026. Yang kedua itu ada teknik data, melakukan observasi langsung dan dokumentasi kondisi real di lapangan. Yang ketiga atau yang terakhir, fokus objek, sanitasi, fasilitas, pengelolaan sampah, dan alat keselamatan. Lanjut slide berikutnya. Apa itu K3 dan SMK 3? K3 atau biasa disebut kesehatan dan keselamatan kerja, yakni upaya mengurangi resiko kecelakaan dengan menjaga lingkungan tetap aman dan sehat. Sangat krusial di kantin karena aktivitas memasak menggunakan gas dan listrik. Selanjutnya ada SMK 3 atau sistem manajemen K3, yakni sistem terstruktur untuk mengatur keselamatan kerja, meliputi pengecekan bahaya, penyediaan apart atau P3K, dan perbaikan fasilitas rusak secara berkala. Lalu ada bahaya lingkungan. Yang pertama ada tumpukan kayu yang berserakan, kedua ada genangan air dan lumut, ketiga ada dahan kayu rapuh yang dapat terjatuh kapanpun, dan yang terakhir adalah sisa pembakaran sampah yang dimana pembakaran sampah ini dapat mencemari polusi udara segar pada lingkungan tersebut. Kemudian ada risiko bahaya fisik. Yang pertama ada pecahan kaca yang berserakan,
Yang kedua, kayu terpaku di tengah-tengah jalan. Ketiga, kaki meja terdapat paku. Yang keempat, rolling door yang ditutup terlalu kencang dapat mencederai tangan atau tangan terjepit. Yang terakhir, ada kaki kursi yang sudah meleot. Berikut ada analisis manajemen risiko. Permasalahannya itu yang pertama, fasilitas sanitasi kotor. Dampak bahayanya itu bisa diare, penyakit kuning. Solusinya itu jadwal pembersihan rutin dan penyediaan sabun. Yang kedua ada kursi dan meja rusak. Dampak bahayanya itu bisa terjatuh dan cedera. Solusinya itu pergantian berkala dan perbaikan kaki mebel. Yang ketiga ada benda tajam. Dampak bahaya luka tusuk atau infeksi. Solusinya itu pembersihan area jalan dan tempat sampah khusus. Ada genangan air. Dampak bahayanya itu seperti licin dan polusi udara. Solusinya itu perbaikan dressing dan pembersihan lumut. Berikut ada kesiapan darurat kantin. Jadi observasi dari kelompok kami yaitu tidak ada kesiapan jika terjadi kebakaran gas atau listrik, dan tidak ada kotak P3K juga untuk penanganan cedera ringan, terlambat karena dinilai obat-obatan. Jadi, kantin harus segera menyediakan apart di setiap sudut memasak dan kotak P3K yang mudah dijangkau di area duduk mahasiswa. Jadi kesimpulannya itu, penerapan K3 di kantin UST masih memerlukan perhatian yang serius. Temukan berbagai risiko fisik dan sanitasi yang dapat mengganggu kesehatan serta keselamatan sivitas akademika. Perbaikan fasilitas, kebersihan rutin, dan mengadakan alat darurat adalah langkah wajib untuk menciptakan kampus yang unggul dan nyaman.